Terima kasih kepada Supremacy World War III atas sponsor video ini. Jika Anda penasaran memimpin negara di tengah Perang Dunia III, inilah kesempatan Anda. Supremacy World War III adalah game strategi player versus player online gratis yang membawa Anda langsung ke jantung konflik global modern. Anda akan memimpin negara nyata, mengelola ekonomi, mengembangkan teknologi militer, dan memimpin pasukan dalam pertempuran real-time yang bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Yang paling saya sukai adalah betapa dalamnya strategi di game ini. Bukan hanya soal kekuatan senjata saja. Anda akan membentuk aliansi, bernegosiasi dengan pemain lain, dan memilih antara mendominasi dengan kekuatan atau mengakali rival. Dengan diplomasi dan musim ke-19 Fractured Domination, taruhannya belum pernah setinggi ini. Memperkenalkan peta dunia yang sangat luas, dengan titik-titik kontrol strategis yang menyediakan sumber daya penting seperti hulu ledak dan amunisi. Kamu juga akan membuka unit elit yang kuat dan mencoba sistem perwira baru, di mana komandan unik dapat secara permanen meningkatkan performa pasukanmu. Kamu bisa main di desktop atau ponsel dengan satu akun, jadi perang selalu bisa diikuti di mana saja. Ini bagian terbaiknya. Pemain baru yang mendaftar lewat tautan berikut akan mendapat paket pemula eksklusif, termasuk unit musiman gratis, Elite Railgun, harga 40. Tersedia hanya 30 hari, jadi segera ambil kesempatan ini. Fajar datang dengan dentuman mortir, membangunkan prajurit Special Air Service dari tidur di tengah kabut musim hujan. Bayangan-bayangan bermunculan. Sekelompok besar gerilyawan komunis bersenjata menyerbu benteng kecil mereka, radio berderak dengan panggilan panik. Amunisi menipis, dukungan udara terhambat cuaca. 9 orang ini melawan ratusan, secara militer mereka sudah dianggap mati. Namun, prajurit Special Air Service ini berpikir berbeda. Pada 1965 Oman dilanda pemberontakan. Front Pembebasan Dhofar dimulai sebagai pemberontakan suku terhadap Sultan Said bin Taimur yang memerintah Oman. Seperti di zaman kegelapan, dia melarang pendidikan dan teknologi modern, membuat rakyat hidup miskin meski kekayaan minyak mulai masuk. Pria itu melarang rakyatnya memakai kacamata hitam atau main sepak bola. Tapi pada tahun 1968, sesuatu yang berbahaya terjadi. Pemberontakan itu menjadi komunis dan segera semuanya semakin memanas. Sang sultan kalah telak dan negara mulai hancur. Seluruh wilayah direbut dari pemerintah dan pemberontakan meluas bak api. Hanya satu hal dapat dilakukan. Tahun 1970 putra Sultan Qaboos melakukan kudeta dan menyingkirkan sang tiran tua. Sultan yang baru segera membalikkan kebijakan ayahnya yang gila. Dia membuka sekolah, membangun rumah sakit, namun masih ada pemberontakan yang harus ditumpas. Ia juga membuat keputusan penting. Dia mengangkat telepon dan melakukan panggilan yang sangat penting. Dia mengundang Special Air Service Inggris untuk membantu melawan pemberontakan sebagai bekas kekuatan imperialis. Orang Inggris sudah punya strategi favorit saat sepakat mengirim pasukan Special Air Service ke Oman. Namun, pendekatan hati dan pikiran yang mereka usulkan tidak seperti yang diharapkan oleh putra Sultan. Alih-alih hanya membunuh para pemberontak, orang Inggris beralasan bahwa mereka bisa memenangkan hati penduduk lokal, seperti yang telah mereka lakukan di Malaya dan Kenya selama pemberontakan serupa. Lanjutkan perawatan medis, infrastruktur, dan proyek pembangunan. Mereka bahkan bisa merekrut mantan pemberontak ke unit Firqat yang setia, mengubah musuh jadi sekutu yang paham medan dan taktiknya. Mereka butuh setiap keuntungan yang bisa didapatkan. Kekalahan di Dhofar tak hanya menggulingkan pemerintahan, tapi juga mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah itu. Banyak yang dipertaruhkan dalam pemberontakan ini. Pada tahun 1970 lebih dari 60% pasokan minyak Eropa melewati Selat Hormuz. Siapapun yang menguasai Oman, menguasai selat itu, sehingga provinsi terpencil ini sangat penting. Provinsi Dhofar di selatan Oman terpisah dari wilayah lain oleh ratusan mil gurun tandus. Provinsi ini memiliki dataran pantai sempit dan subur dengan kota-kota di tepi laut. Di belakang kota-kota itu berdiri Jabal Dhofar, pegunungan terjal setinggi 6.900 kaki yang tertutup awan musim hujan selama setengah tahun. Pegunungan ini, Jabal Kumar di barat, Jabal Kara di tengah, dan Jabal Samhan di timur, ditakdirkan menjadi medan pertempuran dalam konfrontasi tersebut. Pada bulan Oktober
971 Special Air Service memimpin serangan besar di Oman yang disebut Operasi Jaguar. Tujuannya merebut kembali pegunungan dan mendirikan pangkalan di sana. Skuadron utama masuk dari utara, satu unit kecil menyerang dari timur. Meski terus ditembaki penembak jitu, pasukan pemerintah tetap berhasil mendirikan posisi di Jebel Ali, bukit setinggi 3.300 kaki di utara Mirbat, kota pesisir barat daya negara itu. Setelah bertahan dari 40 serangan selama 4 hari, mereka berhasil mempertahankan posisi dan para pemberontak gagal menggusur mereka meski sudah siap. Mereka bukan lagi kelompok acak-acakan, mereka telah menjadi pasukan pemberontak bersenjata lengkap yang didukung asing. Kelompok pemberontak itu mengganti namanya menjadi Front Populer untuk pembebasan Teluk Arab yang diduduki, atau Front Populer untuk pembebasan Teluk Arab yang diduduki. Ideologi Marxis-Leninis menggantikan keluhan suku, membuat negara adidaya mulai memperhatikan. Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, dan Irak menyalurkan senjata dari Yaman Selatan yang baru komunis. Avtomat Kalashnikov, 47 peluncur roket, propelled grenade senapan mesin berat, mortir 82 mm, dan roket Katusha membanjiri gerilyawan ADU Camp. Pelatihan pun bermunculan di perbatasan. Tahun 1970 komunis menguasai seluruh Jebel, sehingga 2.000-3.000 gerilyawan berpengalaman mengendalikan pegunungan itu. Pemerintahan Sultan, keadaannya cukup memprihatinkan. 1.000 tentara yang perlengkapannya buruk dengan senapan bolt action peninggalan Perang Dunia II harus melawan musuh yang memiliki senjata otomatis modern. Pasukan Sultan tak bisa bergerak dalam kelompok lebih kecil dari kompi, membuat mereka lamban, canggung, dan mudah ditebak. Inilah situasi Special Air Service. Negara runtuh, musuh bersenjata asing, dan lanskap ideal untuk penyergapan. Dan ini menjadi masalah bagi para penyerang ADU. Mereka mulai kehilangan momentum dan sangat membutuhkan sebuah kemenangan. Kemenangan yang dramatis, yang bisa membuktikan bahwa mereka masih mampu menyerang pasukan pemerintah di mana saja dan kapan saja tanpa takut dihukum. Para pemberontak mengubah rencana serangan dan memilih target baru, Mirbat. Kota itu terletak sekitar 80 km di sebelah timur Salalah, ibu kota provinsi. Yang paling penting, kota itu tidak dijaga ketat, hanya ada 9 tentara Special Air Service Inggris, 55 tentara Oman dan Askari, serta sekitar 60 milisi Firkat yang menjaga posisi tersebut. Dan nilai strategisnya sangat besar. Mirbat mengendalikan jalur infiltrasi maritim dari Yaman Selatan, melindungi sisi timur dataran pantai. Yang paling penting, di sana tinggal keluarga Firkat, mantan pemberontak yang sedang atau sudah beralih pihak. Menguasai Mirbat akan membelah pantai, menakutkan Firkats agar tunduk, membuktikan pemerintah tak mampu melindungi sekutunya, dan pemberontak ADU mulai merencanakan serangan. Mereka akan menyerang saat fajar musim monsun, ketika kabut tebal membutakan pembela dan pesawat Sultan tak bisa terbang. Mereka akan menyerang dengan kekuatan besar, sekitar 400 pejuang bersenjata lengkap dengan senjata terbaru Soviet. Uang dapat digunakan melawan 9 tentara Special Air Service di benteng kecil yang hanya bersenjata senapan dan meriam tua. Seharusnya itu menjadi pembantaian. Masalahnya, kali ini ADU kebetulan memilih 9 orang yang salah untuk dihadapi. Unit Special Air Service ini dipimpin pria tangguh 27 tahun, Kapten Mike Keely. Keely lahir 29 Mei 1945 dan menjadi perwira Angkatan Darat Inggris lewat Sandhurst, Akademi Perwira Elit Inggris. Dia lolos seleksi Special Air Service, salah satu kursus militer terberat di dunia, dan bergabung dengan Skuadron B. Dia masih perwira muda, memimpin operasi besar pertamanya. Inilah baptisan api baginya memimpin pasukan bertempur. Keely keras kepala sejak awal, sifat yang membuatnya layak memimpin misi di tempat terpencil, namun juga jadi kejatuhannya. Beberapa tahun kemudian, saat latihan tahun 1979 di Brecon Beacons, Keely menolak pakaian hangat dan selimut penyelamat. Keras kepala dan hipotermia mengganggu penilaiannya hingga ia meninggal di usia 33 tahun. Dalam waktu sekitar 12 jam, Kapten Keely harus membuat keputusan dalam hitungan detik yang akan menentukan apakah anak buahnya hidup atau mati. Sersan Talayasi Laba-Laba, yang akrab dipanggil Laba,
juga akan menjadi legenda di Oman. Laba lahir di Fiji tahun 1942 dan termasuk 212 warga Fiji yang direkrut Angkatan Darat Inggris. Tahun 1961 ia masuk Royal Ulster Rifles, lalu 1966 lulus seleksi Special Air Service dan bergabung dengan B Squadron, membangun reputasi sebagai prajurit paling dihormati di resimen. Dia telah membuktikan diri di Borneo dan memimpin penyergapan sukses terhadap penyusup Indonesia di Aden. Dia menyamar di bawah ancaman terus-menerus, ketenangan dan tembakan akuratnya saat bertempur membuatnya mendapat medali British Empire. Tapi yang orang-orang ingat adalah kehadiran fisik Laba. Rekan-rekannya memanggilnya raksasa lembut, pria yang bisa mencoba mengoperasikan meriam 6 orang sendiri. Tapi bukan hanya soal ukuran tubuhnya. Yang paling menonjol adalah karakternya yang teguh. Tipe prajurit yang membuat semua di sekitarnya yakin bisa menang meski peluang berkata lain. Laba punya rekan sesama Fiji di resimen prajurit Sekunaya Taktakavesi. Bertahun-tahun kemudian, dia mengenang ikatan mereka. "Kami saudara-sedarah," katanya. "Kami berdiri bersama," dan itu benar. Malam sebelum pertempuran, mereka minum rum untuk merayakan yang seharusnya menjadi hari terakhir dari tur 5 bulan mereka di Mirbat. Mereka telah mengemas barang-barang mereka bersama rekan-rekan lainnya, termasuk prajurit Tommy Tobin, petugas medis tim Sersan Bob Bennett, Kopral Roger Cole, Kopral Jeff Taylor Lance, Kopral Pete Snapper Warren, dan prajurit Austin Vas Hasi. Serah terima sudah dijadwalkan dan mereka semua akan pulang tepat sebelum fajar. Rencana mereka tiba-tiba berubah. Tim Special Air Service terbangun oleh gemuruh mortir yang masuk saat pos jaga di Jebel Ali diserang. Gendarmeri Dhofar yang menjaga posisi itu tak punya kesempatan sama sekali. Gerilyawan ADU dengan pisau dengan cepat menghabisi para milisi yang sedang tidur, meskipun satu orang sempat melepaskan tembakan peringatan sebelum lehernya digorok. Dan satu tembakan itu mungkin telah menyelamatkan Mirbat. Di dalam tim pelatihan Angkatan Darat Inggris atau Bathhouse, markas kecil yang diperkuat tempat tim Special Air Service yang beranggotakan 9 orang tinggal dan beroperasi, para tentara terkejut. Bangun, Kapten Kili langsung menilai situasi. Lewat gelap sebelum fajar dan kabut musim hujan, dia melihat banyak sosok bergerak maju. Awalnya ia mengira itu patroli penjaga malam yang pulang lebih awal. Tapi lalu mortir mulai jatuh makin dekat. Roket, propelled grenade, dan peluru artileri menandai serangan utama. Kesadaran itu menghantam Kili seperti air es. Penjaga malam itu mati, mereka juga bukan teman. Apa yang dia lihat sebenarnya adalah 400 gerilyawan ADU yang dipersenjatai dengan avtomat Kalashnikova. 47 yang baru diminyaki, roket propelled grenade, senapan mesin berat, mortir, dan roket. Kili bahkan tidak repot-repot menghitungnya. Sebaliknya, suaranya menembus kekacauan saat ia berteriak, membuat yang lain segera mempersenjatai diri dan menembak. Tim segera menempati posisi bertahan di balik parapet karung pasir di atap rumah pemandian. Dari posisi tinggi yang diperkuat, mereka menembak dengan senapan tempur L1A1 self-loading rifle semi-otomatis yang memakai peluru NATO 7,62 mm. Seorang prajurit menyiapkan senapan mesin berat Browning M2 150 kaliber 12,7 mm. Pelurunya dapat membelah tubuh manusia di tanah. Prajurit Hasi panik dan menembakkan mortir ke gelombang musuh yang mendekat. ADU membalas tembakan dengan avtomat Kalashnikova. 47 otomatis menembakkan 600 peluru per menit dan menciptakan gelombang tembakan penekan. SLRS memiliki jangkauan yang lebih jauh sekitar 100 yard dibandingkan AKS, tapi semua itu tidak berarti apa-apa di sini. ADU tidak bertahan dari jarak jauh, mereka justru menyerang maju. Para gerilyawan tanpa alas kaki menerobos kawat perimeter di utara dan timur laut. Saat serangan kian kuat, ADU berharap mengalahkan para pembela dengan jumlah besar dan sesaat tampak akan berhasil. Kapten Kili memerintahkan operator radio untuk menghubungi Sashk di Al-Khwarif. Dengan hanya sejumlah kecil personel dinas intelijen Oman dan beberapa tentara Pakistan di rumah kelelawar, dia memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan bala bantuan segera. Matanya berpaling ke timur laut, ke benteng berjarak 2000 kaki tempat masalah utama berkembang.
Meriam 25 pon tentara itu ditempatkan di tempat terbuka di sebelah benteng Oman yang lebih kecil. Itu adalah satu-satunya senjata berat yang mampu menjangkau massa adu yang sedang maju. Tetapi penembak Oman yang sebelumnya mengoperasikannya kini terluka parah. Laba melihat hal yang sama seperti Kili. SLRS baru efektif jika ADU sudah dalam jarak ratusan yard. Mereka membutuhkan senjata itu menembak, dan mereka membutuhkannya sekarang. Tanpa berkata, Laba mengambil senapan dan berlari menembus kekacauan ke posisi artileri. Raksasa Fiji ini penuh otot dan tekad melintasi area terbuka dengan sangat cepat. Di tengah mortir, tembakan meledak di sekelilingnya, rocket propelled grenade melesat lewat dengan kilatan oranye, dan Laba terus saja berlari. Dia tiba di lubang senapan dan segera menilai situasi. Penembak Oman yang terluka kondisinya parah. Meriam kuno Perang Dunia II itu kini terdiam. Biasanya 6 orang dibutuhkan untuk mengoperasikan meriam 25 pon ini. 1 orang akan berdiri di belakang meriam dan memberikan perintah. Biasanya itu adalah tugas termudah di kru. Yang lain akan memasukkan peluru peledak tinggi, dan yang ketiga mengatur mekanisme bidikan. Kru yang tersisa menyiapkan amunisi dan sumbu, memastikan peluru siap ditembakkan. Namun, Laba berbeda karena melakukan segalanya sendiri, menembakkan 1 peluru per menit, dan menggantikan 6 orang. Isi, bidik, tembak, ulangi. Setiap peluru melesat menuju sasaran dan meledak. Para pejuang ADU yang menyerbu kawat berduri dihancurkan hingga lenyap. Efek psikologisnya langsung terasa. Tiba-tiba, para penyerang dihujani artileri. Bukan hanya tembakan ringan membuat Laba terbuka. Sebuah pesan radio terdengar ke Kili. Laba memberitahunya, peluru menggores wajahnya. Ia terluka parah dan kesulitan mengoperasikan senjata sendirian. Darah mengalir di wajahnya dan dia terkena cukup parah, tapi dia terus menembak. Kili dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap di rumah kelelawar untuk mengatur pertahanan atau meninggalkan pos komando demi membantu Laba. Dia meminta sukarelawan pada anak buahnya, tak tidak ragu. Udara dipenuhi dengan tembakan senapan mesin, mortir, dan roket propelled grenade. Dan tak langsung berlari menembus semuanya. Dengan bantuan tembakan dari atap rumah kelelawar, dia melompat ke lubang di samping Laba. Temannya terluka parah, darah berceceran, wajah robek terkena peluru, dagu terluka. Namun Laba tetap tersenyum lebar, terus menembak dan bertarung bersama. Mereka terus menembak, sadar butuh bantuan. Mereka tidak kembali ke pintu benteng dan mencoba membangunkan tentara Oman. Penembak Walid Kamis muncul saat 2 pria itu lari ke lubang perlindungan, tapi tidak banyak membantu. Ketika membersihkan karung pasir, penembak Oman terjatuh ke lubang senjata dan tertembak di perut. ADU sudah dekat, sekarang makin menakutkan. Para gerilyawan maju begitu dekat, sehingga Laba dan Tak menembakkan meriam 25 pon dari jarak sangat dekat, membidik langsung ke laras seperti senapan. Tidak terkena tembak, tapi dia dan Laba masih kuat bertarung. Di tengah tembakan artileri, mereka menembak ke arah pejuang yang terus maju, meski tetap datang. Roket-roket menghantam benteng, kawat perimeter berhasil ditembus. Terobosan utama sedang terjadi tepat di depan benteng. Gadu bergerak ke lubang senjata besar. Laba kemudian bergerak menuju mortir kecil 60 mm di dekatnya, masih berusaha menambah kekuatan tembakan. Sebuah peluru mengenai lehernya, ia tewas di rumah mandi. Komunikasi dengan lubang senjata terputus. Kili mengambil radio dan menghubungi Al-Karif lagi untuk menegaskan bahwa mereka sangat membutuhkan perlindungan udara, helikopter untuk mengevakuasi Laba, dan lebih banyak amunisi jika baku tembak ini terus berlangsung dengan kecepatan seperti sekarang. Kili harus mengambil keputusan. Dia menarik Tommy Tobin, petugas medis tim, dan berkata bahwa mereka akan membantu. Saat mendekati lubang senapan, pertempuran makin sengit. 2 pria itu lari mencari perlindungan. Tobin melompat ke dalam lubang. Kili menyelinap masuk ke tempat amunisi yang dibentengi karung pasir. Suasana di dalam lubang itu seperti neraka. Laba tergeletak tengkurap dan sangat diam. Taksat bersandar pada karung pasir. Self-loading rifle-nya tertembak dari belakang. Namun ia tetap bertarung. Walid Kamis terjatuh. Darah membasahi pasir. Pejuang adu mulai melempar granat.
Granat memantul dari lubang senapan lalu meledak. Serpihan logam beterbangan. Seorang ADU muncul dan langsung ditembak jatuh oleh Kili dengan self-loading rifle-nya. Tobin dengan panik menangani penembak Oman yang terluka, memasang infus meski peluru berdesingan di atas kepala. Dia meraih tubuh laba dan berusaha keras membantu. Sebuah peluru menghantam wajah Tobin dan dia terjatuh, terluka parah. 2 orang tumbang dalam hitungan detik. Kili berjongkok bersama Tak di ruang amunisi dan pasti berpikir bahwa inilah akhirnya. Beginilah semuanya berakhir. Kemudian dia mendengar suara terindah di dunia. Jet BAC Strike Master, pesawat serang ringan Angkatan Udara Sultan Oman, meraung di atas dan mulai menyerang. Pesawat serang pelatih buatan Inggris itu adalah kavaleri yang datang di saat terakhir. Awan rendah saat musim hujan memaksa serangan di ketinggian rendah, sehingga pesawat hanya memakai senapan mesin dan roket ringan. Namun, itu sudah cukup. 1 Strike Master rusak ditembak pemberontak dan kembali ke pangkalan, sisanya tetap menyerang. Roket menghantam posisi ADU, sementara tembakan meriam menyapu formasi gerilyawan. Tiba-tiba, para pemburu diburu. Di tengah asap dan kekacauan, Kili mendengar suara baling-baling. Pasukan bantuan Skuadron G tiba di selatan Mirbat dengan 3 helikopter. 22 operator Special Air Service siap tempur segera turun dan kontak dengan pasukan belakang ADU yang terdiri dari 4 pejuang. Terpojok di gua, roket light anti-tank weapon menghantam pintu masuk lalu tembakan senapan mesin menghujani. Masalah selesai. ADU yang terjebak di antara serangan udara pasukan bantuan dan para pembela mulai mundur pada 12.30 siang. Pasukan penyerang PFLOAG dikalahkan telak. Butuh 6,5 jam pertempuran nyaris tanpa henti sebelum mereka mundur. 6,5 jam melawan kemungkinan yang mustahil. Helikopter mengevakuasi yang terluka meski ada yang tertembak. Tobin dan Kazafak Oman ikut penerbangan pertama. Kili merangkak untuk memeriksa lubang senjata. Bersandar di karung pasir, tubuhnya berlumuran darah, namun dia tersenyum usai pertempuran. Mereka mulai menghitung kerugian. 2 anggota Special Air Service Laba dan Tobin tewas, beberapa luka termasuk Tak dan Walid Kamas, serta ditemukan 38 jenazah ADU di medan perang. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 200 orang. Tobin meninggal di rumah sakit karena infeksi paru-paru akibat serpihan gigi yang terhirup saat rahangnya hancur. Dia tak pernah diakui resmi oleh Inggris atas pengorbanannya. Laba wafat sebagai pahlawan. 1 orang mengoperasikan meriam yang biasanya dijalankan 6 orang. 1 orang yang entah bagaimana bisa selamat setelah berlari sejauh 800 yard di bawah tembakan senapan mesin yang terkonsentrasi. Dia, seperti rekan-rekannya, menunjukkan semangat Special Air Service ADU menyerang dengan kekuatan besar, berharap menang mudah. Sebaliknya, mereka gagal total. Kegagalan merebut Mirbat menunjukkan ADU tidak mampu merebut posisi yang dipertahankan. Pemberontakan itu tak pernah pulih momentumnya. 9 prajurit Special Air Service dan beberapa tentara lokal berhasil mempertahankan pertahanan. Terima kasih kepada Supremacy World War III atas sponsor video ini. Unduh gamenya secara gratis menggunakan tautan di deskripsi dan klaim paket pemula 40 milikmu, termasuk Elite Railgun eksklusif yang hanya tersedia untuk pemain baru. Selama 30 hari ke depan, mari simak kisah luar biasa prajurit kecil atau klik video ini.